Fungsi F dikatakan berkorespondensi 1:1 atau biinjeksi ya, atau bijeksi ya. Fungsi F dikatakan berkorespondensi 1:1 atau bijeksi atau by bijection ya, jika ia merupakan fungsi 1:1 dan juga fungsi pada. Jadi fungsi 1:1 dan juga fungsi pada. Contohnya relasi berikut ya. Relasi yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B dengan anggota seperti ini, 1U, 2W, dan 3W. Nah, ini adalah merupakan fungsi yang berkorespondensi 1:1 ya. Karena fungsi 1:1 maupun fungsi pada ya. Kalau digambarkan, maka setiap anggota dari himpunan A itu akan punya tepat satu anggota himpunan B. Ya, demikian juga setiap anggota himpunan dari B akan punya tepat satu himpunan anggota dari A. Ya, ini ya, 1U, kemudian 2B, 3B. Nah, ini contoh himpunan yang dikatakan berkorespondensi 1:1. Nah, kalau digambarkan ya dalam bentuk diagram seperti ini, ya. Jadi yang ini adalah contoh satu himpunan. Ya. Jadi fungsi 1:1 pada fungsinya merupakan fungsi 1:1 tetapi bukan pada ya. Pertama ini fungsi pasti ya, karena tidak ada anggota himpunan A yang punya dua pasangan di himpunan B. Oke. Jadi dia merupakan fungsi ya. Dan fungsi 1:1 ya. Jadi A itu hanya berpasangan dengan 3, kemudian dan seterusnya ya. Tetapi ini bukan fungsi pada. Karena apa? Karena ada anggota B di sini yang tidak mempunyai pasangan ya. Jadi ini fungsi 1:1 tetapi bukan fungsi pada. Dengan ini adalah fungsi pada. Ya, kenapa? Ya karena semua anggota B itu punya pasangan. Ya. Tetapi bukan fungsi 1:1. Karena anggota B yang 2 ini punya dia berpasangan baik dengan A maupun baik dengan D. Ya. Ini fungsi ya, fungsi pada karena B-nya itu merupakan jelajah dari F ya, semua anggota B merupakan jelajah ya, tetapi bukan 1:1. Ya. Kalau contoh ini bukan fungsi 1:1 maupun pada. Nah, ini bukan fungsi pada ya, karena ada anggota 4 ya. Anggota himpunan B4 yang tidak punya pasangan berarti bukan fungsi pada ya. Dan juga bukan fungsi 1:1 ya, karena dua ini punya dua pasangan anggota A. Ya. Tapi apakah ini fungsi? Ya, ini fungsi ya. Oke. Nah, ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota A yang punya dua nilai di B atau dua pasangan di B. Nah, ini bukan fungsi. Jika F adalah fungsi berkorespondensi 1:1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari F. Ya. Balikan fungsi dilambangkan dengan F pangkat min 1. Ya. Jadi, sekali lagi ini hanya berlaku jika apa? Jika fungsinya adalah fungsi yang berkorespondensi 1:1. Ya. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B kecilnya adalah anggota himpunan B, maka ya inverse atau dilambangkan dengan V pangkat min 1 B itu akan sama dengan A jika ya FA sama dengan B.
Fungsi yang berkorespondensi satu ke satu sering dinamakan juga fungsi yang invertible ya, yang dapat dibalikkan. Karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Sebuah fungsi dikatakan non-invertible tidak dapat dibalikkan jika ia bukan fungsi korespondensi satu ke satu ya, karena fungsi balikannya tidak ada. Contoh relasi F berikut ya. 1U, 2W, 3W ya. Nah, ini fungsi korespondensi satu, ya, ini adalah fungsi yang berkorespondensi satu ke satu, maka fungsi ini invertible atau punya inverse atau bisa dibalikkan. Nah, balikan fungsinya jadi U1, W2, dan W3. Jadi, F adalah fungsi yang invertible. Contoh berikutnya, tentukan balikan dari fungsi fx sama dengan x min 1. Ya. Penyelesaiannya ya kita cek dulu ya, ini korespondensi satu atau tidak ya. Pasti tidak ya, bahwa ini adalah fungsi yang berkorespondensi satu ke satu. Nah, tentunya inverse-nya ada. Kita misalkan ya, misalkan fx sama dengan y, ya, sehingga y sama dengan x min 1, ya, maka x sama dengan y plus 1, jadi fungsi balikannya adalah fy pangkat min 1 ya, f pangkat min 1y ya, jadi ini inverse maksudnya, y sama dengan y plus 1, non-invertible. Sekarang komposisi dari dua buah fungsi. Misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke B, ya, dan F adalah himpunan fungsi dari B ke C. Komposisi F dan G dinotasikan dengan F Oke sebagai fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh F Oke A sama dengan F dalam kurung G dalam kurung A. Ya. Jadi kalau digambarkan ya dalam diagram, ini himpunan A, ini himpunan B, ini himpunan C. Ya. Nah, kemudian F adalah G adalah memetakan dari A ke B. Nah, dari A ke B, ini C, ya. Ini A, B, ini A1, A2, dan seterusnya. Kemudian ini B, ya. B1, B2, dan seterusnya. Kemudian ini C. Nah, misalkan ini himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, ya. Oke, komposisi F dan G adalah fungsi yang memetakan dari A ke B. Kemudian F adalah yang memetakan dari B ke C ke sana, ya. Oke, jadi kalau digambarkan ya G, A, ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya, jadi fungsi F O G dalam kurung A itu akan memetakan anggota himpunan dari A ke himpunan B ya, tapi tidak langsung ya, dia dipetakan terlebih dahulu ke B, kemudian dari B ke C. Misalkan diberikan fungsi ya G dengan relasinya ya, hubungannya 1U, 2U, dan 3B, memetakan dari himpunan A ke B, A anggotanya 1, 2, 3, B-nya U, V, W, ya. Kemudian ada fungsi yang lain yang memetakan ya, dari B ke himpunan yang lain ya. Di sini adalah himpunan C dan C anggotanya adalah X, Y, Z. Nah, kemudian anggotanya adalah fungsi tadi ya, fungsi F tadi, Y, Bx, dan WZ. Nah, sekarang komposisi fungsi ya, F, G ini akan memetakan himpunan A ini ke himpunan C. Ya. Jadi kalau digambarkan, ini A, 1, 2, 3,
B, U, B, W, kemudian ini C, X, Y, Z. Nah, fungsi G memetakan dari A ke B, 1 ke U, 2 ke U, 3 ke B. Lalu fungsi F memetakan dari B ke C, U ke Y, kemudian V ke X, dan W ke Z. Nah, jadi komposisinya adalah dari A ke C. Maka yang mana? Ya, yang ini. 1, nah, saya tulis pakai tinta yang lain ya. Oke, 1 ke, nah kita lihat yang ada jalurnya. 1 ke Y, ya. Kemudian 2 ke mana? 2 juga ke Y. Kemudian 3 ke X. Nah, komposisi fungsinya menghasilkan ya. Oke, kemudian contoh berikutnya diberikan fungsi f(x) sama dengan x-1 dan gx sama dengan x kuadrat plus 1. Tentukan komposisi fungsi fg ya dan gf. Nah, sudah. Jadi kalau fg ya f komposisi dengan g itu akan sama dengan f g x ya. Oke, maka ini akan sama dengan fungsi f, di mana ya rumusannya adalah fx itu adalah x-1. Nah, di sini yang dijadikan variabelnya adalah g ya. Jadi yang x kuadrat plus 1. Jadi ini x kuadrat plus 1 ya. Kemudian kita lihat rumusan ini, maka akan didapatkan x-nya ya. Dalam hal ini x kuadrat plus 1 kurangi 1 ya. Sehingga didapatkan x kuadrat ya. Oke, kemudian untuk di kombinasi F ya. F kemudian F X ya. Maka dia akan memetakan fx-nya apa tadi? X-1. Ya, lalu ini apa? Ya, kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Maka pemetaannya adalah variabelnya ya, kuadrat dikuadratkan berarti x-1 kuadrat ya, lalu ditambah berapa? 1. Ya, jadi didapatkan x kuadrat min 2x plus 1 plus 1. Nah, didapatkan ini adalah misalkan x adalah bilangan real ya. Bilangan real ya. Yang namanya bilangan real itu semua bilangan yang terletak pada garis bilangan ya. Nah, kemudian berarti x berada di antara dua bilangan bulat. Nah, di antara dua bilangan bulat juga termasuk bilangan real ya. Maka fungsi float dari x ya, dinyatakan seperti ini simbolnya. Tanda kurung seperti ini, kurung siku, tetapi yang atas tidak ada sikunya ya. Menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x ya. Bilangan bulat terbesar atau lebih kecil, bilangan bulat terbesar ya yang lebih kecil atau sama dengan x. Nah, jadi kalau misalkan floor dari 10 berapa ya? Kalau floor dari 10 ya berarti semua bilangan ya terbesar. Kalau terbesarnya berarti 10 ya atau sama dengan x. Ya. Kemudian fungsi ceiling dari x menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan x. Dengan kata lain, fungsi floor membulatkan x ke bawah, sedangkan fungsi ceiling membulatkan x ke atas. Ya. Ini
ceiling berarti 1 ya. Kemudian ini floor dibulatkan ke 4, ini ceiling dibulatkan ke 5 gitu ya. Dan kemudian min 0,5 ya. Ini floor berarti dibulatkan ke bawah ya. Ke bawah itu berarti kayak lebih kecil. Nah, berarti min 1 ya. Dan ini ini keliru ya, ini salah, ini harusnya ini ceiling ya. Oke, tandanya keliru yang ini. Nah, ini. Nah, ini harusnya ceiling ya. Ceiling 0,5 akan dibulatkan ke 0. Oke. Nah, di dalam komputer ya, data dikodekan dalam untayan byte ya. Jadi byte itu adalah deretan bit ya, deretan bit ya. 1 byte terdiri dari 8 bit ya. Nah, jika panjang data adalah 125 bit, maka jumlah byte yang diperlukan untuk merepresentasikan data adalah 16 byte. Ya. Jadi datanya itu 125 ya. Berapa byte kita akan merepresentasikan data yang panjangnya 125 bit. Ya. Oke, kalau 125 dibagi 8 kan tidak sama dengan 16 byte. Ya. Oke, berapa 125 dibagi 8? Oke. Jadi ya. Oke. 100. Oke, 125 dibagi 8. Karena apa? Karena kita merepresentasikannya dalam byte ya, bukan dalam bit. Sedangkan 1 byte itu ada 8 bit ya. Jadi ini kalau dibagi nilainya adalah 15,625. Nah, byte ya, maaf ini byte, ini kan dalam byte karena dibagi 8. 15,625 byte. Nah, ini kan bukan integer. Nah, tentunya kita akan gunakan fungsi ceiling di sini untuk kita bulatkan ke atas. Ini bilangannya adalah bilangan integer atau bilangan bulat dalam hal ini ya. Jadi sama dengan 16. Nah, jadi untuk merepresentasikan data yang 128 bit tadi ya, kita gunakan fungsi ceiling untuk menyediakan 16 byte. Ya. Nah, perhatikan bahwa sebenarnya datanya hanya 125 bit. Nah, kita gunakan 16 byte itu adalah sama dengan 128 bit. Nah, sehingga ada pada bit terakhir ya, bit yang ke-16 itu ada byte yang ke-16, maaf ya, pada byte yang terakhir, byte yang ke-16 itu ditambahkan 3 bit ekstra ya, agar 1 byte tetap 8 bit. Nah, penambahan ini sering disebut sebagai padding bits. Ya. Kemudian fungsi yang lain yang mungkin